bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin memberitahu tentang wilayah kerajaan Tarumanegara. Dari samping saya ada teman saya yang bernama Isma Melanisa Putri. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang wilayah kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara abad 5 Masehi selain Kutai abad 4 Masehi yang meninggalkan prasasti Yupa di Kalimantan Timur. Namun Taruma berarti warna biru indigo yang di dalam bahasa Sunda masih memiliki arti yang sama. Tradisi Sunda mengenal nama ini sebagai warna alami yang berasal dari daun tarum yang dipakai sejak dahulu untuk mewarnai pakaian. Saya akan menjelaskan apa itu Prasasti Tugu. Prasasti Tugu merupakan prasasti terpanjang yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Purnawarman, Raja Kerajaan Taruma, ditemukan pada tahun 1878 di Kampung Batu Tumbuh, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Melalui Prasasti Tugu diketahui bahwa Raja Purnawarman memerintahkan untuk menggali Sungai Gomati yang panjangnya 6.122 busur, kurang lebih 12 km dalam waktu 21 hari. Selain Sungai Candrabaga yang telah digali sebelumnya, Sungai Candrabaga oleh para ahli dikaitkan dengan Kali Bekasi pada masa kini. Bambang Sumadio memperkirakan bahwa pada saat penggalian sungai tersebut sedang terjadi musim kemarau, sehingga penggalian Sungai Gomati merupakan salah satu upaya untuk menghindari banjir yang saat itu menjadi ancaman di masa pemerintahan Purnawarman, sekaligus mengatasi kekeringan yang terjadi di musim kemarau. Saya akan menjelaskan dari Buni ke Jabodetabek. Peninggalan arkeologi yang ditemukan di Jakarta dan sekitarnya memiliki ciri yang serupa dengan kompleks Garabah Buni, yaitu terutama temuan berupa garabah dari berbagai bentuk dan ukuran maupun beliung persegi, artefak logam, batu asa, gelang batu, dan manik-manik. Situs pertama yang memperlihatkan ciri seperti ini terdapat di Desa Buni, Bekasi. Namun demikian, temuan dengan ciri serupa tersebar sampai ke daerah aliran Sungai Citarum dan Sungai Bekasi, termasuk ke wilayah Jakarta, bahkan sampai ke Banten. Dan saya akan di sini menjelaskan penduduk Omelanden dihuni oleh berbagai macam etnik, baik yang datang maupun didatang ke Batavia. Mereka kemudian membentuk kelompok-kelompok masyarakat dan menempati lahan-lahan yang kemudian berkembang menjadi perkampungan di Omelanden. Berdasarkan catatan sejarah, jumlah penduduk Omelanden dari berbagai kelompok masyarakat di tahun 1669 adalah sebagai berikut. Dan di sini saya menjelaskan, di sini ada barang-barang sejarah. Dan di sini ada teko zaman dahulu. Terus ini ada piring pendapan. Terus ada piring-piring. Udah terus videonya nanti juga. Udah, ini kita ke sana. Oke, di sini ada tempat tinta dan bel meja. Satu set perlengkapan tulis yang dilengkapi dengan bel meja yang seluruhnya terbuat dari perak, terdiri dari 2 wadah tinta, 2 wadah pasir penghapus tinta, dan sebuah bel meja. Oke, di sini juga ada botol keramik. Botol keramik yang diproduksi secara massal di Arita, Jepang. Keramik jenis ini mulai populer di Nusantara pada tahun 1650-an ketika VOC mulai gencar melakukan ekspor keramik ini ke berbagai daerah di Asia Tenggara. Di sini juga ada pekinangan.
Nginang adalah tradisi mengunyah sirih pada masyarakat Jawa. Terus di sini juga ada lumpang. Lumpang kecil yang terbuat dari tembaga dan diperkirakan berasal dari laboratorium yang berada di dalam Kustil Batavia. Dan saya di sini akan menjelaskan identitas masyarakat Jakarta masa kini. Jumlah penduduk DKI Jakarta pada 2015 mencapai 10,18 juta jiwa. Kemudian meningkatkan menjadi 10,28 juta jiwa pada 2016 dan bertambah menjadi 10,37 juta jiwa. Pada 2017 sumber Badan Pusat Statistik artinya selama 2 tahun berakhir jumlah penduduk di ibu kota bertambah 269 jiwa setiap hari atau 11 orang per jam. Dari Batavia menjadi Jakarta 1 April 1905 terbentuknya pemerintah Kota Praja, Gemeente dan Dewan Kota Gemeenterd Batavia serta Meester Kongres 1 Januari 1936 meningkatkan jumlah penduduk kota dan kebutuhan akan perluas pemungkinan. 1916 pengangkatan wali kota Batavia pertama Burgermeester yaitu Meester G.J. Bisschop. Di sini menjelaskan perhiasan pengantin Betawi. Pakaian pernikahan Betawi dikenal dengan nama dandan, ker nona pengantin Cina. Dari namanya sendiri terlihat bahwa pakaian tradisional ini sangat kental dipengaruhi oleh budaya Cinta. Tidak hanya itu, perhiasan yang dikenakan pun juga erat dipengaruhi oleh budaya Arab yang meliputi tusuk kembang rumput, tusuk kembang kalape, kembang goyang, tusuk burung, hang, cadar, perhiasan yang menutupi wajah, karabu, anting-anting dan lain sebagainya. Miniatur kursi panjang. Pedagang-pedagang India yang datang ke Batavia pada abad ke-17 membawa banyak benda berharga untuk dijual. Salah satunya miniatur kursi bergaya India yang sangat langka ini. Bentuk miniatur ini meniru bentuk dari kursi panjang yang dibawa ke Batavia dari pantai Coromandel, India sekitar tahun 1650 sampai 1680. Bentuknya sangat indah di mana seluruh permukaannya dihiasi dengan ukiran flora yang detail dan masih merawat sangat baik. Di sini ada uang kertas. Zaman dulu uang kertas setelah memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh membangun negara. Salah satunya membuat mata uang sendiri. Mata uang pertama pemerintahan Indonesia dikeluarkan pada tahun 1946 dengan memoncang Republik Indonesia ORI. Keluarnya ORI merupakan upaya pemerintahan untuk menunjukkan kedaulatan negara dan membuat mata uang asing yang beredar di Indonesia menjadi tidak berlaku lagi. Banda Netra itu ya? Di sini ada penjelasan tentang Banda Netra. Banda Neira, sekelompok kecil kepulauan yang merupakan bagian dari Kepulauan Maluku, adalah kepulauan yang diperebutkan di dalam pendagangan rempah-rempah yang diperebutkan oleh Inggris dan Belanda di dalam rentang waktu tahun 1585 sampai 1620. Meristica fragrans atau yang kita kenal sebagai pala adalah emas di waktu itu, dan pala banda merupakan yang terbaik sebelum bibitnya kemudian mulai ditanam di Sri Lanka, Grenada, Singapura dan di mana saja kerajaan Inggris berkuasa. Malaka kini, Provinsi Malaka merupakan provinsi kedua terkecil di Malaysia dengan luas wilayah 1.664 km persegi. Terletak di bagian selatan semenanjung Malaysia. Malaka terdiri atas 3 daerah yaitu Malaka Tengah, Alor, Gajah, dan Jasin. Walaupun negeri bagian ini kecil, namun Malaka merupakan negeri yang memiliki sejarah yang unik sehingga dikenal sebagai Malaka Kota Bersejarah. Dan di sini ada Rumah Sakti di Malaka. Malaka adalah salah satu tujuan wisata perobatan
yang sering dikunjungi warga Indonesia. Setiap tahun beribu-ribu warga Indonesia mendapatkan perawatan di rumah sakit swasta yang terdapat di Malaka. Faktor jarak yang terdekat dan biaya perawatan yang wajar termasuk layanan yang bersahabat menjadikan rumah sakit di Malaka menjadi pilihan warga Indonesia untuk mendapatkan layanan kesehatan. Beberapa rumah sakit yang terdapat di Malaka. Nah, di sini ada kuliner di Malaka. Provinsi Malaka terkenal dengan produk kuliner yang enak dan lezat. Wisata kuliner di Malaka sering menjadi tumpuan para wisata domestik maupun internasional. Beberapa produk kuliner yang terkenal di Malaka. Nah, di sini ada asam pedas, kue keria antarbangsa, es kocok kelapa, mie sup, roti canai, satai, roti zon, ayam golek, ikan bakar, tandori, dan nan curur odeng. Nah,